Pertanyaan banyak anak muda awam lah ya, terutama malah Muslim, terutama nih teman-teman saya. Tuhan kadang kalau lagi berdebat santai, menurut Habib, Tuhan tuh lebih suka orang yang beragama, sholat ke gereja, ke wihara ya, sholat lah 5 waktu, tapi maksiatnya jalan, mabuk jalan, main cewek jalan, sholat terus. Apa mendingan ya udah agama agama, yang penting gue berbuat baik. Itu sering banget tuh gue dengar dari orang. Gue mah yang penting berbuat baik aja gue gitu. Mana yang Tuhan lebih suka? Tidak ada yang Tuhan sukai dari 2 jenis manusia ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bilang begini, nanti akan tiba zaman di mana ada orang bertuhan, tapi dia tidak berperi kemanusiaan. Ada orang berperi kemanusiaan, tapi tidak bertuhan. Karena itu Islam sedari awal itu agama yang berketuhanan dan berperi kemanusiaan. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Itu harus imbang. Jadi ke Tuhan dan ke manusia itu harus imbang. Tapi tambah ini. Ini harus tambah. Oh tambah. Kirain Tambah. Serius. Enggak. Takut. Enggak. Plus. Enggak. Ini tambah. Tambah. Oke. Nah itu. Jadi dia harus sama-sama dijalani. Siapa yang mencintai Tuhan, dia harus mencintai semua ciptaan Tuhan. Karena banyak sholat. Gue udah gak sholat, gue udah gak ke gereja, ngapain? Yang penting gue berbuat baik, gue gak jahatin dia, gue gak ini. Itu banyak banget tuh di anak muda tuh. Yang penting gue berbuat baik, gue gak jahatin, gue gak nyolong, gue gak mencela orang. Nah, apakah Tuhan mensukai itu? Enggak, Tuhan. Justru pertanyaannya kata Tuhan, gila ya, lu baik kepada ciptaan gue, tapi lu gak baik kepada gue. Aneh gak sih? Kenapa lu baik kepada dia? Karena dia baik kepada lu. Tuhan jauh lebih baik daripada dia kepada lu. Kenapa lu baik kepada dia? Karena dia pantas untuk dibaikin. Apakah Tuhan tidak lebih pantas dari dia untuk dibaikin? Kenapa dia dibaikin? Karena dia punya hak. Apakah Tuhan gak punya hak sebagai pencipta lu? Makanya gak logis kalau lu baik kepada sesama manusia tapi lu tidak baik kepada Tuhan. Sedangkan yang ngajarin lu untuk baik kepada sesama manusia itu adalah Tuhan. Enggak kok, gue gak beragama. Tapi di dalam diri lu ada cahaya kemanusiaan yang itu diciptakan juga oleh Tuhan. Jadi setiap sesuatu itu punya haknya. Binatang punya haknya, tumbuhan punya haknya, manusia lain punya haknya, Tuhan punya haknya. Semua harus lu berikan haknya. Hak Tuhan adalah lu beribadah kepada Dia. Itu sebenarnya bukan substansinya hak Tuhan, tapi itu adalah hak lu sebenarnya beribadah itu. Karena dengan lu beribadah, lu yang diuntungkan, bukan Tuhan. Tuhan mah gak butuh. Lu beribadah, Tuhan ya tetap Tuhan. Gak makin mulia. Lu gak beribadah, Tuhan juga gak rugi, tetap Tuhan. Gitu. Sebenarnya itu kebutuhan lu. Hanya saja, manusia seringkali dengan kebodohannya meyakini kebutuhan itu hanya bersifat fisik. Contohnya gini ya. Manusia itu kan bertumbuh setiap zamannya ya. Dulu, manusia itu yang penting makan deh. Yang penting gak mati. Sekarang apakah lu cukup dengan itu? Enggak. Gak penting, gak cuman makan. Makan harus enak. Makan harus bergizi. Makan harus begini dan begitu. Nanti orang yang lebih tinggi dari lu punya tambahan lain. Makan itu harus di sini, harus bersama ini, harus tata caranya begini. Bangsawan lu kan punya tata cara makan tersendiri yang gak bisa kayak kita gitu cara makan. Maka peradaban itu bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan itu, maka kehidupan itu semakin kompleks. Dulu, orang yang penting gak sakit secara fisik. Walaupun sakit secara mental. Tapi sekarang, kesehatan mental itu sudah jadi isu. Iya kan? Suatu hari, lu akan sampai kepada zaman di mana kesehatan batin itu juga akan menjadi isu. Dulu cuma fisik sehatnya. Sekarang lebih dalam tuh kesehatannya mental. Nanti akan lebih dalam lagi ketika lu mencari bahwa inti dari satu manusia yang perlu dijaga kesehatannya itu adalah batinnya. Kalau batinnya baik, maka semuanya menjadi baik-baik saja. Kalau batinnya baik.